Di dalam benteng kesunyian yang kokoh bak istana baja, dari kegelapan yang pekat, sebuah badai dingin mulai berhembus, menyelinap masuk melalui celah-celah tradisi yang telah membusuk. Sebuah tekad sekeras baja, melampaui penaklukan, yang lembut, kini hadir untuk menyingkap bayangan busuk di balik medali yang gemerlap dan menegakkan kembali disiplin yang telah runtuh hanya dengan berlandaskan prinsip dan kemampuan. Sebuah perburuan senyap namun sengit yang tak terduga oleh siapapun. Dimanapun langkah kakinya berhenti, di sanalah perang sesungguhnya dimulai. Jika Anda penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dimanapun Anda menonton video ini, dukungan tulus Anda yang gratis akan kami balas dengan kisah-kisah yang lebih baik lagi. Markas Komando Daerah Militer 3. Siliwangi, yang berlokasi di pinggiran Bandung, adalah unit inti yang menjaga garda terdepan pertahanan negara. Saat senja mulai turun, di sebuah sudut mes perwira yang terpencil dan jarang diakses, prajurit, kepulan asap rokok tebal membubung di udara. Tempat ini adalah markas rahasia para perwira tinggi, tempat intrik kekuasaan dan gosip murahan beredar. Di pusat kerumunan itu, Brigadir Jenderal Bambang Wijoyo, Kepala Staf Kodam, Kasdam, bersama para perwira menengah yang menjadi kaki tangannya, sedang merencanakan sesuatu. Bambang, yang meraih bintang satunya di usia akhir 40-an, bukanlah seorang tentara yang diakui karena karisma, prestasi tempur, atau kemampuan komandonya yang cemerlang. Ia adalah tipikal tentara politisi yang menjilat para petinggi di markas besar TNI dan membangun jaringan setoran rahasia untuk merebut kekuasaan. Meskipun ini adalah rahasia umum di kalangan militer, ia dengan tak tahu malu menduduki posisi orang nomor 2 di Kodam, memegang kekuasaan nyaris tak terbatas di bawah Panglima. Jenderal, apakah desas-desus mengerikan bahwa Pangdam baru yang akan dilantik besok benar-benar seorang wanita itu betul? Tanya seorang kolonel yang menjabat asisten logistik, sambil melirik hati-hati. Bambang melempar rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan sepatu larsnya sambil mendengus. Bukan sekadar kowat biasa. Dia itu cuma boneka pajangan yang diberi bintang untuk memenuhi kuota. Apa esensinya bisa berubah? Dunia militer yang bau, mesiu dan penuh senjata ini sejak lahir adalah panggung bertahan hidup bagi laki-laki sejati. Wanita berseragam memegang tongkat komando di tempat sekeras ini. Bukankah itu sebuah lelucon? Suara Bambang dipenuhi nada penghinaan dan cemoohan yang kental. Fakta bahwa seorang Pangdam wanita tiba-tiba turun dari langit ke dalam hierarki keras yang telah ia panjat dengan menahan segala hinaan selama 2 dekade lebih, membuatnya sangat terusik. Terlebih lagi, desas-desus bahwa wanita itu adalah lulusan terbaik Akademi Militer dan seorang perwira elit yang brilian telah menyentuh rasa mindernya yang paling dalam. Namanya Kartika Wulandari, kan, katanya lulusan terbaik Akmil Angkatan 98 dan peraih bintang 3 tercepat dalam sejarah. Sombongnya pasti setinggi langit. Mau dia mantan komandan Kopassus atau apapun, kalau berani masuk ke wilayahku dan bertingkah macam-macam, akan kuhancurkan dia sampai tak bersisa. Memangnya, perempuan tahu apa soal memimpin pasukan? Sudah jelas, pangkatnya itu didapat dari merayu para petinggi. Tapi, Jenderal, menurut kabar, kemampuan taktis dan penguasaan pasukan Pangdam baru ini luar biasa, tak tertandingi. Selama Mayor Tirtayasa di sebelahnya dengan cemas. Namun, Bambang menepisnya dengan gusar. Kemampuan apaan? Kemampuan omong. Kosong. Di medan laga, sehebat apapun perempuan, pada akhirnya akan menabrak langit-langit kaca yang tak bisa ditembus. Kau tahu seberapa kuat jaringan yang kubangun dengan darah dan keringat selama 4 tahun berkuasa seperti raja di sini? Kalau anak kemarin sore itu berani datang dan mengusik piring nasiku, akan kucekik lehernya tanpa ampun. Jabatan Pangdam itu paling lama juga 2 tahun, seperti burung musiman. Selama aku, penguasa sejati markas ini, masih di sini,
Jenderal Bintang 3 kakek-kakek pun harus tunduk padaku. Suara Bambang semakin kasar, nyaris terdengar gila. Selama 4 tahun terakhir, ia menikmati kekuasaan absolut di Kodam 3. Proyek-proyek besar seperti renovasi fasilitas, promosi perwira, hingga alokasi dana latihan militer, semuanya memerlukan stempel persetujuannya. Ia memanfaatkan kekuasaan ini untuk berkolusi dengan kontraktor lokal dan pemasok militer, meraup uang haram dalam jumlah fantastis. Dana gelap yang ia kumpulkan dengan cara kotor itu mencapai miliaran rupiah. Instingnya mengatakan bahwa benteng korupsi yang ia bangun bisa retak oleh kehadiran pangdam wanita yang kabarnya sangat teliti ini. Dan itu membuatnya sangat gelisah. Besok di upacara pelantikan, kita lihat saja bualan apa yang akan dia lontarkan. Paling-paling pidato klise soal kepemimpinan seorang ibu yang akan merangkul prajurit. Aku cukup duduk di barisan depan, bertepuk tangan tanpa emosi, dan mengamankan kepentinganku sendiri. Toh, semua aliran dana dan otorisasi di markas ini ada di tanganku. Tepat saat Bambang menginjak puntung rokok terakhirnya dengan gusar, sebuah suara wanita yang dingin dan berat menusuk dari belakang punggungnya. Laksana belati di malam yang beku. Lidah seorang yang menyandang bintang di pundaknya. Mengapa begitu rendahan dan vulgar? Terlebih lagi, secara terang-terangan menghina atasan langsung di depan para bawahan. Apakah itu sikap yang pantas bagi seorang jenderal TNI? Bambang dan para perwira yang tadi terkekeh bersamanya terperanjat kaget bulu kuduk mereka meremang saat mereka serempak menoleh. Di sana, seorang wanita mengenakan jaket windbreaker biru tua dan topi hitam yang ditarik rendah hingga menutupi matanya, berdiri tegak seperti batu karang dengan tangan terlipat di dada. Posturnya tinggi tegap, sekitar 175 cm, dengan tatapan tajam di bawah, topinya yang sedingin es abadi. Meskipun mengenakan pakaian sipil, aura mengintimidasi yang terpancar darinya jelas bukan milik orang biasa. Bambang sempat terkejut dan mundur selangkah, namun rasa terhina dengan cepat mengubahnya menjadi amarah. Fakta bahwa orang luar, seorang wanita pula, bisa menyusup begitu dalam ke area terlarang di markas komando dan menguping pembicaraan rahasia mereka membuatnya murka. Siapa kau? Beraninya kau, seorang sipil, seenaknya berkeliaran di sini? Sebutkan identitasmu sekarang juga atau kuserahkan kau ke polisi militer untuk diberi pelajaran. Bentak Bambang. Suaranya membekukan udara di sekitarnya. Namun, wanita misterius itu tetap tenang, bahkan tidak mengernyitkan alisnya. Ia justru menyunggingkan senyum sinis. Keyakinan tak berdasar bahwa aku orang luar, itu datang dari mana? Jenderal, hanya karena aku tidak mengenakan seragam tempur. Saat ini, bukan berarti aku bukan seorang tentara. Jawaban ketus itu membuat kesabaran Bambang habis. Wanita gila, cepat keluarkan KTP-mu. Harga dirinya sebagai seorang jenderal bintang 1 yang tak tersentuh, terasa diinjak-injak oleh seorang wanita tak dikenal. Dengan geram, ia melangkah maju dan mengangkat telapak tangannya yang besar, siap menampar pipi wanita itu. Ia berniat mematahkan arogansi wanita itu dengan satu tamparan keras. Para perwira bawahannya hanya menonton, tidak berniat melerai. Mereka justru merasa ini adalah panggung yang bagus untuk menunjukkan karisma keras sang Kasdam. Namun, tepat saat tangan Bambang hendak mendarat, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Tangan kanan wanita itu melesat secepat ular berbisa, menyambar, dan mencengkeram pergelangan tangan Bambang dengan kekuatan baja. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, ia memutar pergelangan itu ke arah yang berlawanan. Dengan sendinya, ARGG hahaha, Bambang menjerit kesakitan seperti binatang buas saat merasakan sakit, yang luar biasa seolah tulang dan dagingnya robek, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Seorang jenderal pria tegap berusia akhir 40-an yang berpengalaman, dilumpuhkan oleh seorang wanita yang tampak biasa saja dalam waktu kurang dari 1 detik. Gila, beraninya kau menyentuhku, teriak Bambang dengan urat leher menonjol, meronta kesakitan.
Wanita itu tanpa ekspresi justru memutar pergelangan tangannya lebih keras lagi. Terdengar suara krak mengerikan saat tulang-tulang kecil di pergelangan tangan Bambang bergeser. Sedikit tekanan lagi, dan ligamen serta tulangnya akan hancur. Tutal, Jenderal. Para perwira lain yang menyadari gawatnya situasi berlari maju untuk menolong. Wajah mereka pucat pasi. Namun, saat tatapan mereka bertemu dengan mata wanita itu yang memancarkan aura membunuh, mereka membeku di tempat seolah tersihir. Tatapannya mengandung ancaman yang jelas. Satu langkah lagi, dan pergelangan tangan kalian semua akan kupatahkan. Hanya dengan bintang satu di pundak, kau sudah berani sesombong ini dengan kata-kata rendahan yang bahkan menjijikkan untuk diulang. Apa kau tidak punya rasa malu sebagai seorang prajurit TNI? Mengejek atasanmu seolah kau Napoleon, dan di belakang sibuk menerima amplop suap. Itukah cerminan jenderal di negara ini? Suara wanita itu lebih dingin dari angin musim dingin, tersungkur di tanah. Bambang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia sadar orang yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Jenderal dengan pangkat lebih tinggi? Bintang 2? Bintang 3? Mungkinkah kau? Yang katanya tiba malam ini. Rahang Bambang mulai bergetar, tak terkendali karena ngeri. Wanita itu dengan santai melepas topinya dan melemparkannya ke tanah. Rambutnya yang diikat ekor kuda rapi terungkap, bersamaan dengan wajahnya yang bergaris, tegas dan dingin. Usianya tampak baru akhir 30-an, namun sorot matanya memancarkan ketangguhan seorang prajurit sejati yang telah ratusan kali melewati pertempuran hidup dan mati. Kita akan bertemu lagi secara resmi besok pagi di panggung upacara pelantikan Kasdam. Di acara terhormat itu, aku akan berdiri di hadapanmu dengan seragam lengkap tanpa celah, dengan 3 bintang letnan jenderal berkilauan di pundakku. Kalau saat itu kau masih punya nyali untuk memanggilku perempuan di depanku, silakan saja. Wanita itu melepaskan pergelangan tangan Bambang seolah membuang sampah. Bambang berguling-guling di tanah, memegangi pergelangan tangannya yang terasa seperti akan patah sambil mengerang kesakitan. Wajahnya yang arogan kini pucat pasi, seperti lilin yang meleleh. Oh ya, hampir lupa, kata wanita itu sambil berbalik. Seluruh laporan renovasi, fasilitas dan pembukuan anggaran selama 4 tahun terakhir yang berada di bawah otorisasi penuhmu. Pastikan semuanya ada di tengah meja kerjaku sebelum jam kerja besok dimulai. Tugas resmi pertamaku setelah dilantik adalah mengaudit semuanya sampai ke tulang-tulangnya. Jika ada satu angka saja yang tidak cocok, kau akan melewati musim dingin yang sangat panjang dan melelahkan. Mendengar ultimatum tajam itu, wajah Bambang bukan lagi pucat, tetapi berubah menjadi kelabu. Pernyataan bahwa Pangdam akan memeriksa sendiri pembukuan adalah vonis mati yang berarti jejak uang haram miliaran rupiah yang telah ia sembunyikan selama 4 tahun bisa terungkap dan menghancurkannya. Wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Bambang yang terkapar. Saat siluet dingin, Letnan Jenderal Kartika Wulandari menghilang di telan kabut, mata Bambang berkecamuk dengan ketakutan dan kebencian yang terpendam. Setelah kepergiannya, keheningan yang menyesakkan menyelimuti area itu. Setelah beberapa saat, seorang komandan batalion memberanikan diri bertanya dengan bibir gemetar, "Jenderal, apa wanita yang baru saja mematahkan tangan Anda itu benar-benar Pangdam baru kita?" "Diam, jangan banyak omong, pergi semua dari hadapanku sekarang juga." Raung Bambang seperti binatang buas, terhina dan marah. Tangan kanannya yang remuk sudah membengkak dan memerah mengerikan karena darah tidak mengalir. Namun, yang lebih membuatnya gila daripada rasa sakit fisik adalah hancurnya harga dirinya yang setinggi langit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Pangdam wanita yang ia remehkan ternyata adalah monster tempur yang begitu dominan dan tanpa ampun. Hal yang paling mengerikan adalah, bahkan sebelum resmi menjabat, wanita itu sudah mengendus jejak korupsi dan penggelapan dana yang telah ia lakukan. Bambang dengan tangan gemetar merogoh ponsel pintarnya. Ia harus segera menghubungi Jenderal Haryo Wibisono, Jenderal Bintang 4 yang menjadi RN5.
pelindung utamanya di Mabes TNI, untuk meminta pertolongan darurat. Namun, saat jarinya hendak menekan tombol panggil, tangannya membeku. Bagaimana jika Kartika Wulandari datang kemari dengan bukti penggelapan yang tak terbantahkan? Bagaimana jika dia juga punya koneksi politik yang kuat dengan para petinggi di Mabes, setara dengan Jenderal Haryo? Pikiran Bambang menjadi kusut. 4 tahun lalu, ia hanyalah seorang kolonel senior yang frustrasi karena promosinya selalu terhambat. Berkat campur tangan Jenderal Haryolah ia bisa secara ajaib mendapatkan bintang di pundaknya. Sebagai balas budi, setiap bulan ia menyetorkan separuh dari uang haram yang ia peras dari Kodam ke rekening atas nama orang lain milik sang jenderal. Jika jaringan suap raksasa ini terungkap, bukan hanya karirnya yang tamat, tetapi juga leher Jenderal Haryo yang berkuasa di Mabes TNI akan ikut terseret. Malam semakin larut saat Bambang berjalan gontai ke rumah dinasnya. Ia merebahkan tubuhnya yang berat di sofa tua. Pergelangan tangannya yang patah, terasa sakit luar biasa seperti terbakar, tetapi ia tidak berani pergi ke klinik, militer atau rumah sakit. Prosedurnya mengharuskan ia mengisi laporan rinci tentang bagaimana, di mana, oleh siapa, dan kapan cedera memalukan itu terjadi. Bagaimana mungkin ia melaporkan bahwa tangannya dipatahkan oleh seorang pangdam, wanita yang baru akan dilantik? Bambang menelan obat pereda nyeri dan membalut tangannya sendiri dengan perban, sambil menggertakkan giginya. Saat fajar menyingsing, dan upacara pelantikan yang mengerikan itu dimulai, dadu takdir akan dilempar. Begitu Kartika Wulandari resmi memegang tongkat komando, ia akan menjadi penguasa absolut di markas raksasa ini. Kesenjangan antara bintang 3 dan bintang 1 terasa begitu jauh dan menyesakkan. Bambang menatap keluar jendela dengan mata memerah. Lampu-lampu yang menerangi markas komando tampak berkedip rapuh di tengah kegelapan. Selama 4 tahun, tempat ini adalah kerajaannya. Namun, esok pagi, era kekuasaan yang manis itu terancam hancur berkeping-keping. Sambil memegangi tangannya yang cedera, ia menguatkan tekadnya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih punya Jenderal Haryo sebagai tali penyelamat terakhirnya. Selain itu, budaya militer yang sangat patriarkis adalah senjata yang menguntungkannya. Sehebat apapun seorang komandan wanita, mustahil ia bisa mengendalikan organisasi yang dipenuhi pria-pria keras ini dalam sekejap, pikirnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, rasa nyeri yang berdenyut di pergelangan tangannya tidak kunjung reda, terasa seperti pertanda buruk akan pertumpahan darah yang akan datang. Keesokan harinya pukul 06.00 pagi, markas Kodam 3, Siliwangi, sudah sibuk luar biasa mempersiapkan upacara pelantikan Pangdam baru. Di lapangan upacara yang luas, pasukan dari berbagai unit bawahan sudah berbaris membentuk formasi raksasa sejak subuh. Sebagai unit inti pertahanan ibu kota, Kodam 3 membawahi 2 divisi infanteri reguler, serta unit kavaleri, artileri, dan bantuan tempur lainnya. Lebih dari 3.000 prajurit elit akan berpartisipasi dalam upacara ini. Brigjen Bambang berdiri di depan cermin besar di rumah dinasnya, mengenakan pakaian dinas upacara, PDU yang rapi. Bintang emas di pundaknya memantulkan cahaya pagi yang dingin. Ia membalut pergelangan tangannya yang bengkak dengan plester kompresi berwarna kulit. Meskipun semalaman menelan obat pereda nyeri, dosis tinggi, bengkaknya tidak surut, dan setiap gerakan kecil terasa seperti ditusuk jarum. Ia menutupi balutan itu dengan lengan seragamnya. Menatap penampilannya yang menyedihkan di cermin, Bambang kembali menggertakkan gigi. Penghinaan yang ia alami semalam terpatri dalam benaknya. Rasa malu karena dilumpuhkan dalam sekejap dan ketakutan bahwa catatan dana gelapnya akan terungkap menghantuinya sepanjang malam. Namun, ia merasa hari ini situasinya berbeda. Ini adalah acara resmi yang terbuka. Sekalipun lawannya seorang bintang 3, di hadapan 3.000 pasang mata, ia tidak akan bisa memperlakukannya seperti anjing. Bambang menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan gejolak di hatinya. Kejadian semalam hanyalah insiden kecil di tempat gelap. Hari ini,
Sebagai kasdam, aku hanya perlu menyambutnya dengan sopan. Ia yakin, di wilayah yang didominasi oleh kartel pria, selama puluhan tahun ini, sehebat apapun Pangdam baru itu, ia akan kesulitan. Para perwira kunci di markas ini adalah kaki tangannya yang setia, yang telah bertahun-tahun menikmati uang haram bersamanya. Pukul 07.30, seluruh pasukan telah siap dalam barisan sempurna. Di barisan terdepan, para perwira menengah berdiri, dan tepat di tengah, Brigjen Bambang berdiri dengan angkuh. Di sampingnya, Kolonel Suryo, asisten operasi, Kolonel Adi Wijaya, asisten personel, dan Kolonel Prasetyo, asisten intelijen, berbaris rapi. Mereka adalah trio elit Kodam, sekaligus kaki tangan utama Bambang dalam pencucian uang. Bambang mengamati pasukannya. Wajah para prajurit menunjukkan campuran antara antisipasi dan ketegangan. Selain tekanan karena akan dipimpin oleh Pangdam yang terkenal keras, fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah TNI AD. Seorang wanita memegang komando setingkat Kodam menjadi penyebab utamanya. Ini adalah penunjukan yang sangat kontroversial bahkan di kalangan petinggi Mabes. Bagi seorang Kowat, untuk menjadi jenderal saja sudah sangat sulit, apalagi memegang kekuasaan tempur atas puluhan ribu prajurit. Di antara para prajurit, kisah-kisah legendaris tentang Pangdam baru sudah menyebar luas. Letjen Kartika adalah lulusan terbaik Akmil, pernah memimpin berbagai satuan elit mulai dari pasukan pengintai di perbatasan hingga unit tempur khusus, dan telah mengoleksi banyak medali kehormatan. Konon, saat di Mabes, ia merancang manual pertahanan 3 lapis yang sempurna untuk mengantisipasi provokasi musuh dan mendapat pujian dari militer negara sahabat. Namun, Bambang menepis semua itu sebagai omong kosong. Ia yakin, pengalaman lapangan seorang wanita, sehebat apapun di akademi, pasti kurang. Mengendalikan organisasi sebesar ini, yang dijalankan dengan logika maskulin, adalah hal yang mustahil. Tepat pukul 08.00, alunan musik megah dari Korps Musik Militer menandai dimulainya upacara. Terdengar langkah sepatu bot berat dari arah tangga mimbar. Inspektur upacara Bambang menajamkan pandangannya ke arah itu, mencoba mencari wanita misterius yang telah mematahkan tangannya semalam. Ia yakin wanita itu adalah mata-mata atau agen intelijen yang menyusup. Setelah acara ini selesai, ia akan mengerahkan polisi militer untuk menangkapnya. Akhirnya, sesosok siluet muncul di atas karpet merah menuju mimbar. Seketika, jantung Bambang serasa jatuh ke perut. Seorang wanita dengan seragam yang disetrika sempurna, berjalan dengan langkah agung menuju pusat panggung. Tatapan matanya yang tajam di bawah topi petnya, bahkan lebih dingin dan kejam dari yang ia lihat semalam. Namun, yang paling membuat Bambang ngeri adalah 3 bintang perak tebal yang berkilauan di kedua pundaknya pangkat letnan jenderal. Bambang tanpa sadar menahan napas. Wajah tegas dan postur dominan itu tidak salah lagi, sama persis dengan wanita semalam. Meskipun saat itu gelap dan wajahnya tertutup topi. Melihatnya sekarang di atas mimbar dengan seragam lengkap, semua keraguannya lenyap. Letnan Jenderal Kartika Wulandari, monster, yang memegang gelar bintang 3 termuda, dan Pangdam wanita pertama dalam sejarah, adalah wanita yang sama yang telah menginjak-injak harga dirinya. Semalam, di antara para kolonel di sekitarnya, bisik-bisik kaget mulai menyebar. Jenderal, apa benar itu Letjen Kartika? Jauh lebih muda dan berkarisma dari yang dikabarkan, bisik Kolonel Suryo. Diam dan lihat ke depan, bentak Bambang dengan wajah mengeras. Pergelangan tangannya yang dibalut kencang kembali berdenyut nyeri. Ingatan saat ia dilempar ke tanah dan pesan kematian yang menusuk telinganya kembali menghantam kesadarannya. Letjen Kartika berdiri tegak di tengah mimbar, memandang 3.000 prajurit, bersenjata di hadapannya dengan tatapan tenang namun tajam. Tidak ada sedikit pun rasa gugup atau takut di matanya. Sebaliknya, para prajurit di barisan depan, yang tak sengaja bertemu pandang dengannya,
justru menahan napas seperti mangsa. Di hadapan predator, Kartika menggenggam mikrofon dan akhirnya membuka mulutnya. Seluruh prajurit Kodam 3, Siliwangi, dengarkan, saya, Letnan Jenderal Kartika Wulandari, pada hari ini pukul 08.00, secara resmi menerima tugas sebagai Panglima Kodam 3, Siliwangi. Suaranya yang menggema melalui pengeras suara terdengar jelas dan tegas seperti dentuman meriam. Meskipun suara seorang wanita, ada aura dominan yang penuh darah dan keringat khas para komandan lapangan sejati. Sejak lulus sebagai yang terbaik dari Akademi Militer, selama lebih dari 20 tahun saya telah mengabdikan diri sebagai pedang dan perisai TNI tanpa kompromi. Mulai dari komandan peleton di perbatasan, hingga komandan kompi, batalion, dan resimen di medan-medan sulit, saya telah menyelesaikan tugas saya. Saya juga pernah menjabat sebagai kepala staf di sebuah divisi infanteri elit untuk mengasah intuisi tempur saya. Di Mabes, saya merancang operasi-operasi kunci yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan memimpin reformasi total dalam sistem pendidikan dan latihan TNI AD. Dari semua perjalanan berdarah itu, hanya ada satu filosofi yang terukir dalam tulang saya, bahwa organisasi militer hanya bisa bertahan di bawah disiplin baja yang mempertaruhkan nyawa dan prinsip kokoh yang tak tergoyahkan oleh angin manapun. Saat pidato Kartika yang membara berlanjut, keheningan total menyelimuti lapangan yang luas. 3.000 prajurit seolah tersihir, memusatkan seluruh perhatian mereka pada suara tajam sang panglima. Saya berdiri di panggung ini bukan sebagai pajangan untuk memenuhi kuota gender. Saya berdiri di sini sebagai seorang Letnan Jenderal TNI dengan kualifikasi yang sah untuk memimpin Kodam 3, Siliwangi. Di medan perang, jenis kelamin saya tidak ada artinya. Satu-satunya nilai yang harus kita pertaruhkan, nyawa, untuknya adalah tugas kita sebagai garda terdepan pertahanan bangsa untuk menghancurkan setiap agresi musuh dan menyelesaikan misi tanpa satu kesalahan pun, bahkan jika harus dengan darah. Mendengar pidato berapi-api Kartika, Bambang merasakan keringat dingin mengalir, deras di balik seragamnya yang kaku. Tidak ada basa-basi atau kata-kata manis dalam pidatonya. Alih-alih retorika kosong tentang persatuan, ia secara terang-terangan mendeklarasikan pemerintahan tangan besi dan hukuman tanpa ampun bagi para pelanggar. Hal pertama yang saya selidiki saat mempersiapkan jabatan ini adalah jalur otorisasi yang tidak normal dan sistem pengeluaran dana yang busuk di lingkungan staf Kodam 3, Siliwangi. Dan dalam prosesnya, saya menemukan banyak masalah, setingkat kejahatan yang sangat mengejutkan. Dokumen-dokumen rahasia yang keluar, dimanipulasi dengan angka-angka palsu, catatan inventaris peralatan senilai miliaran rupiah sama sekali tidak cocok dengan stok fisik di gudang, dan data evaluasi personel dari perwira-perwira tertentu yang terlibat dalam penggelapan secara selektif dihancurkan. Pernyataan bom itu membuat udara di sekitar kursi VIP membeku. Bisik-bisik kaget mulai menyebar di antara barisan prajurit. Wajah Bambang berubah kelabu, mengerikan. Pernyataan itu seperti vonis mati, yang berarti Pangdam baru ini, bahkan sebelum menjabat, telah menyelesaikan penyelidikan mendalam dan mungkin sudah memegang buku besar dana gelapnya. Adanya borok korupsi di jantung pertahanan negara sama saja dengan pengkhianatan. Jika sumber airnya keruh dan berbau busuk, hanya masalah waktu sebelum seluruh organisasi di bawahnya ikut terinfeksi dan runtuh. Melalui upacara yang sakral ini, saya peringatkan semua sel kanker di markas ini. Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada sampah-sampah yang menginjak-injak disiplin militer dan mengisi kantong pribadi mereka dengan dana logistik. Siapapun, tanpa memandang pangkat atau jabatan, yang melanggar hukum militer akan saya seret ke mahkamah militer dan hancurkan. Tatapan membunuh Kartika perlahan turun, menyapu wajah-wajah pucat para perwira, menengah di barisan depan satu persatu. Akhirnya, tatapan setajam pisaunya berhenti tepat di papan nama di dada Brigjen Bambang Wijoyo. Bambang merasa seolah jantungnya ditusuk, napasnya sesak, dan tubuhnya lumpuh.
Di hadapan lebih dari 3.000 bawahan, sang panglima baru yang memegang kekuasaan absolut kini mengarahkan bidikannya tepat padanya. Kepala staf dan seluruh jajaran staf Kodam, camkan ini baik-baik. Mulai pukul 14.00 siang ini, saya akan menerima laporan dari setiap departemen, dimulai dari kantor kepala staf. Bawa semua dokumen otorisasi terkait tanpa terkecuali 1 lembar kwitansi pun ke ruangan saya. Terutama untuk data, statistik logistik senjata, catatan penggunaan bahan bakar angkut, dan laporan penggunaan dana operasional. Saya minta data asli selama 3 tahun terakhir, dipulihkan dan dikumpulkan. Saya pribadi akan memeriksa silang data di buku, besar dengan data fisik hingga ke angka satuannya. Deklarasi yang menyesakan dari Kartika bukan lagi sekadar arahan, melainkan deklarasi perang. Bambang harus berusaha keras untuk menahan lututnya yang gemetar. Menggali data keuangan 3 tahun terakhir berarti semua jejak kejahatan kotor yang ia lakukan untuk menyetor kepada Jenderal Haryo mulai dari penggelapan bahan bakar helikopter, pengadaan suku cadang palsu, hingga penyelewengan dana kesejahteraan prajurit akan terungkap. Satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Suara Kartika menjadi lebih dingin. Saya tidak mendapatkan 3 bintang ini dari belas kasihan atau program kuota. Saya merebutnya dengan mengalahkan banyak pesaing melalui latihan yang memuntahkan darah dan kemampuan saya sendiri. Jika ada yang meremehkan saya, karena saya seorang wanero, itu akan menjadi kesalahan fatal yang akan kalian sesali seumur hidup di balik jeruji besi. Sejak menjadi taruna, saya tidak pernah kehilangan peringkat pertama dalam semua mata pelajaran evaluasi, mulai dari pertarungan tangan kosong, tes fisik, menembak, hingga strategi dan komando. Saya tidak hanya lulus dengan nilai tertinggi dari kursus pelatihan pasukan khusus yang terkenal seperti neraka, tetapi saya juga memegang sertifikasi master dalam pertarungan jarak dekat, CQC. Jika ada perwira yang ingin menguji kemampuan tempur atau komando saya, silahkan datang ke ruangan saya. Tapi ingat, tulang yang patah dan surat pemecatan adalah harga yang harus kalian tanggung sendiri. Setelah pidato mengerikan itu berakhir, keheningan total menyelimuti lapangan. Ini bukan pidato pelantikan biasa, melainkan deklarasi pembantaian yang menjanjikan pertumpahan darah untuk membersihkan semua borok di markas. Kartika tidak punya niat sedikit pun untuk menjilat atau menenangkan bawahannya. Ia hanya memancarkan tekad yang menakutkan untuk memerintah dengan tangan besi. Demikian amanat dari saya. Seluruh prajurit Kodam 3, Siliwangi, kita adalah benteng tak terkalahkan yang bertanggung jawab atas keamanan garda terdepan bangsa. Mari kita maju bersama untuk menyelesaikan tugas berat kita. Komando. Saat Kartika memberikan hormat militer yang sempurna, 3.000 prajurit serempak mengangkat tangan kanan mereka dengan pekikan yang menggetarkan langit. Pada saat itu juga, Bambang sadar bahwa tali kekuasaannya yang busuk telah putus. Letjen Kartika Wulandari bukanlah boneka lemah. Ia adalah seekor predator buas yang siap berburu, dan Bambang hanyalah seekor tikus malang yang terperangkap dalam perangkapnya. Bahkan setelah upacara selesai dan pasukan mulai bubar, Bambang tetap berdiri, mematung. Kakinya lemas, dan ia tidak bisa bergerak satu langkah pun. Kolonel Suryo mendekat dan berbisik, "Jenderal, wajah Anda pucat seperti mayat. Anda baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja dalam situasi sialan ini?" Balas Bambang, dengan tawa getir. Rasa sakit yang tajam terus menyengat pergelangan tangannya, dan di hadapannya hanya ada jalan terjal berduri yang diselimuti awan gelap. Tepat pukul 14.00, di ruang kerjanya di lantai 3 gedung utama, Letjen Kartika memulai rapat laporan resmi pertamanya. Ruangan itu luas dan nyaman. Tetapi, Kartika tidak sedikit pun tertarik pada sofa kulit mewah atau interior dinding yang megah. Pandangannya yang dingin tertuju pada tumpukan tebal map laporan dan puluhan buku besar rahasia yang menumpuk tinggi di atas meja mahoni. Mangsa pertama yang dipanggil ke ruang sidang yang menyesakan ini adalah Kasdam, Brigjen Bambang Wijoyo.
Bambang mengetuk pintu kayu yang berat itu dengan jari-jari gemetar, sambil membawa tas kerja yang terasa seberat timah. Pergelangan tangan kanannya masih terbalut perban kompresi yang ketat, dan wajahnya yang pucat menunjukkan kelelahan dan kecemasan yang luar biasa. Jelas ia begadang semalaman bersama para kroninya untuk memalsukan laporan. Masuk, suara Kartika yang dingin dan kering terdengar dari dalam. Bambang menelan ludah dan melangkah masuk. Kartika duduk tegak di balik meja. Besarnya, mengenakan seragam yang rapi tanpa celah, 3 bintang di pundaknya, berkilauan menakutkan di bawah cahaya lampu gantung. Ia menunjuk ke kursi kosong di depan mejanya. Duduk, Kasdam. Tidak perlu basa-basi, saya akan langsung memeriksa laporan, anggaran operasi dan status logistik yang saya perintahkan pagi ini. Dengan tangan gemetar, Bambang mengeluarkan beberapa map tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Isinya adalah buku besar pasokan peralatan, catatan konsumsi bahan bakar helikopter, dan laporan keuangan unit-unit bawahan. Namun, semua angka di dalamnya adalah hasil rekayasa dan pencucian yang sempurna. Semalam, Bambang dan para kroninya telah meretas sistem data internal untuk mengubah catatan masa lalu dan membuat ribuan kwitansi pengeluaran fiktif. Kartika membuka map teratas yang berisi rincian konsumsi bahan bakar helikopter untuk 12 bulan terakhir. Setelah memindai angka-angka itu dengan tatapan setajam laser, ia angkat bicara. Menurut catatan pengeluaran bahan bakar bulan Maret tahun lalu, sebanyak 20.000 liter bahan bakar helikopter berkualitas tinggi dikeluarkan dari gudang. Alasannya untuk latihan manuver taktis helikopter Apache. Anehnya, tanda terima fisik yang ditandatangani oleh kepala logistik unit tersebut tidak ada. Kenapa? Wajah Bambang seketika menegang. Pertanyaan tajam itu datang dari bagian yang ia yakini telah dimanipulasi dengan sempurna. Dokumen itu mungkin disimpan, terpisah di bagian administrasi skuadron udara, Jenderal. Saya akan segera memeriksanya. Aneh sekali. Tadi pagi, karena curiga, saya sudah melakukan pengecekan silang, langsung dengan komandan skuadron udara. Jawabannya, bahan bakar yang mereka terima untuk latihan pada periode itu hanya 15.000 liter. Sebanyak 5.000 liter. Bahan bakar menguap begitu saja. Bagaimana Anda akan menjelaskan selisih sebesar ini? Apa mungkin diselundupkan keluar untuk diuangkan? Suara Kartika sedingin es dan sangat jelas. Keringat dingin membasahi punggung Bambang. Fakta bahwa Kartika, di hari pertama menjabat, sudah bisa melakukan verifikasi silang antara data digital dan stok fisik menunjukkan tingkat ketelitian yang di luar nalar. Mungkin ada kesalahan ketik saat petugas logistik memasukkan data ke sistem, Jenderal. Saya akan segera turun ke gudang dan memeriksanya dengan rekaman. Kesalahan ketik menganggap hilangnya 5.000 liter bahan bakar dari server pusat sebagai kesalahan ketik adalah kelalaian tugas yang serius dan pelanggaran hukum militer. Kasdam. Kartika mendorong sebuah tablet ke arah Bambang. Tatapannya tajam seperti predator. Sebulan sebelum datang ke sini, saya sudah memulihkan semua log digital keluar masuk bahan bakar di Kodam ini setingkat forensik. Saya juga sudah mengamankan foto satelit yang menunjukkan truk tangki sipil kamuflase keluar masuk markas. Fakta bahwa Anda, Kasdam Bambang Wijoyo, berkolusi dengan kontraktor bernama Hermawan untuk menyelundupkan bahan bakar militer dan menerima suap dalam jumlah besar, sudah tidak bisa dibantah lagi. Wajah Bambang menjadi pucat pasi seperti mayat. Hermawan adalah seorang makelar, proyek terkenal yang menguasai pasar pengadaan militer di Jawa Barat. Selama 3 tahun terakhir, Bambang telah membentuk kartel gelap dengannya, melakukan berbagai kejahatan terorganisir. Suap yang masuk ke rekeningnya dari transaksi kotor itu sudah melebihi 6 miliar rupiah. Jenderal, ini jelas kesalahpahaman. Seseorang mencoba menjebak saya. Di kamus saya tidak ada kata jebakan atau kesalahan.
Potong Kartika dengan dingin. Ia melemparkan sebuah map merah berstempel rahasia ke atas meja. Kertas-kertas yang tumpah dari dalamnya berisi rincian pelacakan dana di dompet, kripto dan rekening atas nama orang lain yang dibuka Bambang melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Semuanya tercatat dengan sempurna, mulai dari alamat IP, pengirim, jumlah yang ditukarkan, hingga tanda tangan sang makelar. Selama 3 tahun terakhir, total dana gelap yang dicuci melalui jaringan rekening Anda mencapai 6,2 miliar rupiah. 4 miliar diantaranya berasal dari perusahaan samaran milik Hermawan, sisanya dari perusahaan subkontraktor lain yang terlibat dalam suap. Dengan bukti transaksi keuangan sekuat ini, apa Anda masih mau mengelak? Bambang tidak bisa berkata-kata, seolah pita suaranya lumpuh. Bukti yang dipegang Kartika adalah vonis mati yang sempurna. Jaringan pencucian uang yang ia bangun dengan sangat canggih untuk menghindari pelacakan telah dihancurkan oleh Kartika bahkan sebelum ia menjabat. Jenderal, tolong beri saya waktu, sehari saja, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Simpan pembelaan Anda untuk ruang interogasi markas besar. Saya akan menyerahkan semua bukti ini ke auditorat militer pukul 5 sore ini. Tentu saja, bersama dengan surat rekomendasi pencopotan jabatan Anda. Mata Kartika tak menunjukkan sedikit pun ruang untuk kompromi. Pikiran Bambang menjadi kosong, diliputi keputusasaan. Namun, sebagai parasit yang hidup dari kekuasaan, ia tidak akan menyerah begitu saja. Di belakangnya, masih ada bayangan raksasa yang bisa membalikan keadaan. Jenderal Haryo Wibisono, penguasa sesungguhnya di Mabes TNI. Jenderal, sebelum semua ini diserahkan, izinkan saya sebagai Kasdam memberikan saran terakhir. Jika skandal sebesar ini terekspos ke media dan atasan, tidak hanya akan merusak kepemimpinan awal Anda, tetapi juga akan mengguncang fondasi Kodam 3. Bukankah lebih baik menyelesaikan masalah ini secara internal? Menyelesaikan secara internal, membiarkan para penjahat dan memelihara borok. Demi menjaga nama baik, itukah cara Anda menjaga eksistensi Kodam? Justru, parasit seperti Anda yang buta karena keserakahan hingga menjual bahan bakar. Helikopterlah yang mencoreng kehormatan TNI. Sekalipun pedang ada di leher saya, kartel menjijikan seperti ini akan saya habisi. Dengan mata memerah, Bambang perlahan berdiri. Di balik wajahnya yang pucat, matanya menyiratkan tekad nekat untuk melakukan apa saja demi bertahan hidup. Ia sadar. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menciptakan kekacauan total. Perintah jenderal akan saya laksanakan. Saya akan menunggu keputusan selanjutnya, kata Bambang dengan wajah dingin, lalu memberikan hormat dan keluar dari ruangan. Bersembunyi di tangga darurat yang merupakan titik buta CCTV, Bambang dengan tangan gemetar menyalakan ponsel sekali pakai. Ia segera menghubungi Kolonel Suryo, asisten operasi yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam mengelola dana haram. Suryo, situasi darurat, Defcon 1. Pangdam gila itu punya salinan asli rekening, siluman dan buku besar kita. Kalau sampai jam 5 sore, kita berdua akan berakhir di penjara militer. Kita butuh waktu. Kita harus membalikkan keadaan. Terdengar suara Suryo yang terkesiap di seberang telepon. Jenderal, apa benar? Kita sudah habis? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Kita butuh kekacauan super besar untuk melumpuhkan mata dan telinga seluruh markas. Dalam kekacauan itu, kita bisa menghancurkan brankas berisi data asli. Malam ini, tepat tengah malam, serang secara fisik gedung utama pusat data dan informasi. Bakar, babakar, jenderal, itu sama saja dengan pemberontakan. Sekarang bukan waktunya pilih-pilih. Kalau server utamanya jadi abu, seluruh jaringan intranet dan sistem pelaporan Kodam akan lumpuh total. Saat server terbakar, kau menyusup ke ruang penyimpanan bukti, hancurkan hard disknya, dan bakar semua buku besar kita. Setelah itu, sebarkan berita anonim ke media. Buat skenario sempurna bahwa Pangdam wanita
yang baru melakukan perburuan penyihir, yang sewenang-wenang hingga memicu pemberontakan dari bawahan yang stres. Suryo di seberang telepon terdengar ragu, tetapi sebagai sesama penikmat uang haram, ia tidak punya pilihan lain. Baik, Jenderal, akan saya laksanakan, apa pun risikonya. Bagus. Kita bertemu jam 11 malam di belakang tempat pembuangan sampah dekat gedung Pusdatin. Hancurkan ponsel ini setelah selesai bicara. Setelah menutup telepon, Bambang menyelinap ke ruang kerjanya. Ia menutup semua tirai dan menyalakan sebatang rokok dengan tangan gemetar. Saat nikotin mulai mengalir, otaknya yang sempat lumpuh karena panik kembali bekerja dengan licik, sekuat apapun Kartika. Ia hanyalah sebatang lilin di hadapan matahari. Bambang mengeluarkan ponsel lain dari brankasnya dan menekan sebuah nomor panggilan. Cepat. Itu adalah jalur rahasia ke Jenderal Haryo Wibisono, penguasa. Sesungguhnya di Mabes TNI, sang pencipta karirnya dan tujuan akhir dari semua uang haram yang ia setorkan. Selamat siang, Jenderal. Saya Bambang dari Kodam 3. Oh, Bambang. Tumben pakai jalur pribadi siang-siang begini? Suara Jenderal Haryo di seberang terdengar santai, seolah sedang di lapangan golf. Mohon maaf, Jenderal. Ada masalah besar di markas. Letjen Kartika yang baru datang seperti anjing gila, mengoyak semua jejak masa lalu saya. Siluman sampai buku besar kita sudah terbongkar. Seketika, suasana santai di seberang telepon berubah menjadi dingin. Suara Jenderal Haryo menjadi rendah dan mendesis seperti ular. Jadi perempuan itu langsung beraksi. Ya? Seberapa ceroboh kerjamu sampai bisa ketahuan oleh perempuan kemarin sore? Saya bersalah, Jenderal. Tapi saya sudah menyiapkan jalan keluar. Malam ini, saya akan menciptakan kebakaran di jantung Kodam untuk menghancurkan semua bukti yang tersisa, dan semua kesalahan akan saya timpakan pada metode interogasi brutal Kartika yang memicu pemberontakan. Hoho, kebakaran, ya, ekstrem, tapi skenario yang bagus. Baiklah, kau urus di lapangan, buat seolah-olah dia tidak kompeten. Aku akan menggerakkan wartawan di Mabes dan Kementerian Pertahanan untuk merilis berita utama tentang keterbatasan fatal komandan wanita. Sudah gila memang menempatkan perempuan berseragam di Kodam garis depan. Sekalian saja kita luruskan kegilaan ini. Setelah telepon ditutup, senyum lega akhirnya tersungging di bibir Bambang. Selama sang penguasa TNI masih melindunginya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Waktu berlalu cepat dan saat jam menunjukkan pukul 22.30, markas Kodam diselimuti kegelapan dan kabut tebal. Menjelang tengah malam, Kolonel Suryo berjongkok di balik bayangan gudang material bekas di belakang gedung Pusdatin. Di dalam tasnya ada 3 kaleng toluena, bahan yang mudah terbakar, dan sebuah pemicu elektronik yang bisa diaktifkan dari ponsel. Dengan langkah senyap, ia mendekati pintu darurat di lantai 2. Menggunakan kartu akses RFID yang telah ia duplikasi sebelumnya dengan alasan pemeriksaan keamanan, pintu terbuka tanpa alarm. Ia langsung menyusup ke ruang panel listrik. Di lantai 2, tempat kabel-kabel fiber optik utama berada, dan menuangkan toluena ke atasnya. Ia memasang pemicu di celah panel distribusi dan menyetel. Hitungan mundur selama 40 menit. Setelah keluar tanpa jejak, ia bertemu dengan Bambang di hutan kecil di belakang area latihan fisik. Sudah beres? Tanya Bambang cemas. Sudah, Jenderal. Dalam 40 menit, api akan mencapai ruang server di lantai 3 dan melenyapkan semua data. Bagus. Sekarang kita tunggu sampai alarm berbunyi. Begitu api membesar, aku akan mengambil alih komando dan sengaja mengacaukan upaya pemadaman. Kita harus menghalangi mobil pemadam kebakaran dan menunda pemadaman awal untuk melumpuhkan total markas ini. Tepat pukul 00.40. Sirene yang memekakan telinga merobek keheningan malam di markas Kodam. Bambang dan Suryo segera melesat ke lokasi dengan mobil jeep komando.
Api oranye yang ganas sudah menyembur dari jendela lantai 2, dan asap hitam tebal membubung ke langit. Keadaan darurat. Perwira piket, bangunkan semua prajurit dan kerahkan ke sini. Teriak Bambang, berpura-pura panik. Saat tim pemadam awal datang membawa alat pemadam ringan, ia sengaja berteriak, mundur semua. Jaga jarak 50 meter. Gedung bisa runtuh. Perintah tak masuk akal itu sengaja ia berikan untuk mengulur waktu emas pemadaman. Tepat saat api hendak melahap ruang server di lantai 3, sebuah suara sedingin, es menusuk dari belakang Bambang. Kasdam yang seharusnya memimpin pemadaman, justru sedang memperbesar apinya ya. Bambang menoleh kaget. Di sana, Letjen Kartika Wulandari berdiri dengan seragam tempur lengkap, memancarkan aura yang luar biasa. Matanya yang tenang, namun menembus segalanya jauh lebih menakutkan daripada 3 bintang di pundaknya. Jenderal, ada risiko ledakan gas, jadi saya memerintahkan pasukan untuk menjaga jarak, bukan menjaga jarak. Itu namanya pembiaran, atau lebih tepatnya, tindakan. Seorang kaki tangan, potong Kartika. Ia mendorong bahu Bambang dan menatap api yang berkobar, lalu mulai mengambil alih komando dengan presisi sempurna. Kapan helikopter pemadam tiba? 10 menit lagi, Jenderal, jawab seorang ajudan. Terlalu lama. Server utama akan jadi abu, kata Kartika, matanya dengan cepat. Memindai sekitar, dan menemukan tabung pemadam khusus berkapasitas besar di dinding koridor. Tanpa ragu, ia mendekatinya. Tabung seberat 30 kg itu ia angkat dengan mudah. Jenderal, gas beracun sudah menyebar. Ini tindakan bunuh diri, teriak Bambang, berpura-pura khawatir. Kartika hanya mendengus sinis dan melesat menuju pintu masuk lantai 2 yang dilalap api. Hanya dengan menutupi mulutnya dengan kerah seragam, ia menerobos. Masuk tanpa ragu, lantai 3 bagaikan neraka. Asap beracun menghalangi pandangan, tetapi instingnya sebagai lulusan Kopassus menuntunnya tepat ke ruang kendali pusat. Kartika menyemprotkan cairan pemadam biru dengan deras. Setelah tabung pertama habis, ia melompat turun ke lantai 2, seperti melakukan parkur untuk mengambil tabung baru. Setelah beberapa kali bolak-balik, amukan api akhirnya mulai padam, tepat saat tim penyelamat khusus turun dari helikopter untuk menyelesaikan sisa api. 20 menit kemudian, Kartika berjalan keluar dari kepulan asap hitam. Seragam tempurnya hangus dan wajahnya penuh jelaga. Namun, saat Bambang melihat, sorot matanya yang tajam seperti elang, bulu kuduknya berdiri. Skenario teror, sempurnanya tidak hanya gagal, tetapi justru menjadikan Kartika pahlawan yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan aset vital militer. Kartika langsung menghampiri Bambang. Sambil menunjuk ke gedung yang masih berasap, ia berkata dengan tegas, Kasdam, antarkan saya. Saya harus memeriksa titik awal api. Bambang mencoba beralasan tentang risiko gedung runtuh, tetapi Kartika menepisnya dan melangkah masuk. Dengan ketakutan, Bambang dan Suryo terpaksa mengikuti. Di tengah puing-puing ruang kendali, mata jeli Kartika menemukan sesuatu. Ia berjongkok, menyapu jelaga di lantai, dan mengendusnya. Bau bahan yang mudah terbakar sangat menyengat. Apa menurut Anda ini kebakaran biasa, Kasdam? Saat Bambang mencoba mengelak dengan mengatakan itu mungkin cairan pembersih, Kartika mengangkat seikat kabel yang terbakar. Lapisan pelindungnya sengaja dikupas. Ini bukan korsleting. Ini adalah pembakaran yang disengaja. Sebuah teror. Saat Bambang membantah, Kartika menatap matanya dalam-dalam. Anda pikir bisa membakar semua catatan merepotkan itu saat penjagaan lengah, ya? Usaha yang sia-sia. Siang tadi, tim investigasi polisi militer sudah menyita seluruh data dari semua gudang dan ruang server. Mendengar kata-kata sedingin es itu, Bambang terhuyung seolah kepalanya dipukul palu. Kartika telah memulihkan semua dokumen palsu dan aliran dana gelapnya. Selama 5 tahun terakhir, dasar dari taktik pasukan khusus adalah menyerang titik buta musuh. Saat Anda
Sibuk dengan pertunjukan kembang api ini. Saya sudah menggeledah jantung pertahanan Anda. Kartika mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya dan melemparkannya ke dada Bambang. Ini adalah daftar sita barang dari brankas rahasia di rumah Anda yang kami geledah tadi siang. Isinya buku besar ganda dan emas batangan senilai 3 miliar rupiah. Karier militer Anda yang kotor, Kasdam Bambang Wijoyo, berakhir malam ini. Di hadapan bukti fisik itu, lutut Bambang akhirnya lemas. Kartika sudah mengantisipasi langkahnya dan membalikan keadaan sejak lama. Ia adalah pemburu yang sempurna. Ampun, Jenderal. Menghadapi permohonan Bambang, Kartika dengan dingin menyatakan, Brigadir Jenderal Bambang Wijoyo, Anda dicopot dari jabatan dan ditahan atas tuduhan pemberontakan militer dan terorisme. Polisi militer segera datang dan memborgolnya. Kolonel Suryo yang pucat pasi juga ditangkap sebagai kaki tangan. Kudeta arogan mereka berakhir dengan kekalahan telak. Saat keduanya digiring ke lapangan, ratusan prajurit yang berkumpul hanya bisa terdiam. Syok. Kartika naik ke panggung darurat dan dengan suara yang menggema. Tanpa mikrofon, ia mengumumkan, prajurit Kodam 3, dengarkan, yang mencoba membakar jantung markas kita. Malam ini, tidak lain, adalah para komandan korup yang buta oleh uang suap. Mulai hari ini, saya akan memotong semua cabang busuk yang mencoreng seragam ini tanpa ampun. Ini adalah sumpah pertama saya kepada kalian semua. Semua prajurit yang berbaris di sana memberikan hormat penuh kekaguman kepada Kartika. Di hari pertamanya, ia tidak hanya menaklukkan bencana dengan mempertaruhkan nyawa, tetapi juga membersihkan borok dari dalam. Namun, tatapan Kartika sudah tertuju ke tempat yang lebih gelap di kejauhan. Perang sesungguhnya melawan bayangan raksasa di belakang Bambang sang penguasa. Tertinggi di Mabes TNI, Jenderal Haryo Wibisono baru saja akan dimulai. Keesokan paginya, di kantor Jenderal Haryo Wibisono di lantai teratas markas besar TNI di Cilangkap, ketegangan terasa mencekam. Haryo, Jenderal Bintang 4 yang memegang kekuasaan atas personel dan jaringan politik militer, terus mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Jaringan kejahatan yang telah ia bangun selama 40 tahun terakhir tiba-tiba goyah dalam semalam. Berita penangkapan Bambang, sumber dana utamanya, membuatnya sangat marah. Jadi si Bambang itu ketahuan saat bermain api? Tanya Haryo dingin. Para stafnya hanya menunduk dalam diam. Laporan rinci tentang tuduhan penggelapan, dana gelap miliaran rupiah, ditambah perintah pembakaran, membuat wajah Haryo memerah karena marah. Uang haram yang ia terima dari Bambang saja sudah melebihi 15 miliar rupiah. Jika Bambang yang terpojok mulai bicara, hanya masalah waktu sebelum jejak dana gelapnya yang disebar ke berbagai rekening terungkap. Kartika Wulandari. Beraninya dia menyentuh wilayahku. Raung Haryo. Ia tidak percaya seorang jenderal wanita yang ditempatkan atas perintah Panglima TNI bisa melakukan kerusakan sebesar ini hanya dalam 2 hari. Ia menyesali kesombongannya karena telah meremehkan kemampuan Kartika. Haryo segera mengangkat telepon dan menekan Auditor Jenderal Orjen TNI. Ia bermaksud menggunakan pengaruhnya untuk meredam kasus ini menjadi sekadar pelanggaran disiplin internal. Orjen, demi kehormatan institusi, kasus Bambang di Kodam 3 harus ditangani dengan bijaksana. Tunda penyelidikannya dengan alasan prosedur. Namun, dari seberang telepon, jawaban yang ia terima sangat mengecewakan. Kartika sudah membangun kasus yang sangat kuat dengan bukti yang melimpah. Tepat saat Haryo hendak mencari cara lain, pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Gawat, Jenderal. Seorang ajudan berlari masuk dengan terengah-engah. Letjen Kartika telah menyerahkan bukti aliran dana gelap antara Jenderal dan Brigjen Bambang tidak hanya ke Inspektorat Jenderal TNI, tetapi juga ketiga media berita nasional terbesar. Beritanya akan menjadi headline utama di berita. Jam 9 malam ini, mendengar laporan itu, wajah Haryo menjadi pucat pasi. Tangannya yang memegang telepon gemetar.
Serangan Kartika sangat mematikan. Jika hanya ke pengadilan militer, ia masih bisa mencoba menutupinya. Tetapi jika sudah terekspos ke media dan memicu kemarahan publik, bahkan Panglima TNI pun tidak akan bisa melindunginya. Dalam keputusasaan, Haryo menelepon Kepala Staf Angkatan Darat KSA, sahabatnya sejak di akademi. "Kawan, tolong aku. Si ular betina Kartika itu sedang menghancurkan marwah Angkatan Darat." Namun suara KSAD di seberang telepon sedingin es. "Haryo, namamu tertulis jelas di buku besar suap yang disebar ke media. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau dipanggil Irjen, datang dan ikuti saja pemeriksaannya." Setelah telepon ditutup dengan dingin, Haryo mengamuk, melemparkan semua barang di mejanya. Kekuasaan absolut yang ia nikmati selama 40 tahun hancur lebur dalam 2 hari di hadapan badai bernama Kartika. Sementara itu, di markas Kodam 3, Kartika dengan tenang menata tumpukan bukti, catatan transaksi rekening, rekaman suara, dan buku besar tulisan tangan. "Bambang, kunci dari semua ini ditemukan oleh Kolonel Adi Wijaya, asisten personel, yang bersih dan menjadi orang kepercayaannya hanya dalam waktu 2 hari. Tiba-tiba, Adi Wijaya masuk dengan tergesa-gesa. "Panglima, ada informasi dari Mabes bahwa satu tim penyidik polisi militer sedang menuju ke sini. Targetnya pasti markas kita. Ini adalah upaya untuk merebut Brigjen Bambang dan memutus jejak." Senyum dingin tersungging di bibir Kartika. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Panglima Haryo sedang melakukan upaya terakhirnya. Dia ingin membawa Bambang ke Mabes untuk menghancurkan semua bukti dan membungkamnya. "Apa rencana kita?" tanya Adi Wijaya. Kartika menggeleng tegas. "Blokir total. Bambang adalah personel Kodam 3, dan lokasi kejahatannya ada di sini. Tim penyidik Mabes tidak punya dasar hukum sedikit pun untuk campur tangan." Kartika segera berdiri, mengenakan seragam tempurnya. Saat ia mengambil helm anti peluru, Adi Wijaya mengikuti dengan cemas. "Panglima, jika terjadi bentrokan fisik dengan pihak Mabes, bagaimana kita akan menanganinya?" "Tidak akan ada bentrokan fisik. Senjata saya adalah hukum dan prinsip. Selama mereka tidak menodongkan senjata lebih dulu, tidak akan ada pertumpahan darah." Kartika langsung menuju markas detasemen polisi militer, Denpom. Di lapangan, satu tim khusus polisi militer bersenjata lengkap sudah menanti perintah. Kartika naik ke kendaraan taktis terdepan, diikuti oleh Adi Wijaya dan para staf. Kuncinya, tutup total gerbang utama. Perintah Kartika membuat kendaraan-kendaraan taktis hitam melesat dengan sirene meraung. Tindakan seorang Pangdam memimpin langsung tim khusus adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Kartika tahu, ini adalah momen penentuan nasib Kodam 3. Pukul 15.15, 5 sedan hitam dan kendaraan pengawal dari Mabes tiba dengan arogan di depan pos penjagaan Kodam 3. Seorang kolonel polisi militer turun dan membentak penjaga. "Kami dari Denpom Pusat Polisi Militer. Kami diperintahkan untuk menjemput Brigjen Bambang. Buka portalnya sekarang." Penjaga yang panik segera menghubungi pusat komando. Laporan itu langsung diteruskan ke Kartika. "Panglima, tim penyidik Mabes memaksa masuk untuk membawa Brigjen Bambang. Tolak dengan tegas. Tidak ada satupun tersangka di bawah komando saya yang boleh keluar tanpa izin langsung dari saya." Suara Kartika yang dingin dan berat menggema melalui radio. Petugas di pos penjagaan, setelah menerima perintah, langsung menghalangi sang kolonel. "Mohon maaf, tanpa izin langsung dari Panglima, kami tidak bisa mengizinkan masuk." "Apa-apaan ini? Ini perintah langsung dari pimpinan Mabes," bentak kolonel itu. Tepat pada saat itu, dari dalam markas terdengar decitan ban yang tajam. Kendaraan-kendaraan taktis hitam dan pasukan khusus bersenjata lengkap membentuk barikade berlapis. Pasukan dari Mabes seketika terdiam melihat kekuatan itu. Pintu kendaraan taktis terdepan terbuka, dan Letjen Kartika melangkah keluar. Dengan gagah, 3 bintang di seragam lapangannya berkilauan di bawah terik matahari.
Ia berjalan mendekati kolonel polisi militer itu. Saya Panglima Kodam 3, Letnan Jenderal Kartika Wulandari. Apa tujuan Anda? Membuat keributan di depan markas saya? Sang kolonel, terintimidasi oleh aura membunuh Kartika, tanpa sadar mundur. Selangkah. Kesenjangan pangkat antara bintang 3 dan bunga melati 3 terasa. Seperti langit dan bumi. Kami diperintahkan untuk menjemput Brigjen Bambang. Siapa di Mabes yang memerintahkan tindakan melanggar wewenang seperti ini? Tunjukkan surat perintah resminya, kata Kartika sambil mengulurkan tangan. Kolonel itu merogoh tasnya, tetapi tidak ada surat perintah resmi di sana. Ia hanya bergerak atas perintah lisan dari Jenderal Haryo. Jika tidak ada surat perintah resmi, segera pergi dari sini. Bambang adalah tanggung jawab saya, dan TKP-nya ada di wilayah saya. Wewenang penyidikan sepenuhnya ada pada saya. Tapi, Panglima, jika Anda menentang perintah Mabes mana yang berani melanggar wewenang hukum seorang komandan lapangan? Ini adalah tindakan pelanggaran berat terhadap hierarki komando. Anda sedang melakukan kejahatan militer, Kolonel. Bentak Kartika. Kolonel itu terdiam, tidak bisa lagi membantah. Saat ia mencoba menelepon Mabes, sebuah berita darurat muncul di layar televisi besar di pos penjagaan. Jenderal Haryo Wibisono, salah satu petinggi TNI AD, ditangkap oleh Inspektorat Jenderal TNI atas dugaan keterlibatan dalam skandal suap pertahanan. Layar menunjukkan Haryo digiring oleh para penyidik dengan tangan di borgol. Wajah sang kolonel seketika berubah kelabu. Pelindungnya telah jatuh. Misinya telah gagal total. Dengan pasrah, ia memberikan hormat kaku kepada Kartika. Kami telah lancang, Panglima. Kami akan segera kembali ke markas. Tim dari Mabes segera pergi seperti tikus yang ketakutan. Kartika menatap kepergian mereka dengan dingin, lalu menoleh ke Adi Wijaya. Kolonel, segera pindahkan Brigjen Bambang ke tahanan militer untuk diadili. Mulai juga operasi pembersihan terhadap semua personel yang terlibat dalam skandal ini, tanpa pandang bulu. Siap, laksanakan, Panglima. 2 hari kemudian, Bambang Wijoyo dicopot dari pangkatnya dan dijebloskan ke sel isolasi di penjara militer. Jenderal Haryo juga bernasib sama, kehilangan 4 bintangnya. Di pengadilan militer, bukti yang dikumpulkan Kartika terlalu kuat. Bambang divonis 10 tahun penjara, sementara Haryo, sebagai dalang utama, divonis 12 tahun. Sebulan setelah badai itu berlalu, Kodam 3 Siliwangi terlahir kembali. Kartika membersihkan semua perwira korup dan menggantinya dengan para komandan yang kompeten dan berintegritas. Ia bukanlah tipe pemimpin yang hanya duduk di ruangan ber-AC. Setiap pagi buta, ia berlari mendaki gunung bersama para prajurit. Dalam latihan menembak, ia menunjukkan kemampuannya dengan menembak tepat di tengah sasaran. Ia juga ikut berguling di lumpur dalam latihan tempur. Musim hujan, suatu malam, Kartika mengunjungi latihan jalan jauh taktis para siswa baru. Para prajurit muda itu berjuang mendaki lereng curam dengan ransel berat. Kartika, dengan ranselnya sendiri, diam-diam bergabung di barisan paling belakang. Pemandangan seorang Pangdam Bintang 3 berjalan dengan langkah yang sama, dengan prajurit terendah, menggetarkan hati semua orang. Setelah latihan selesai, seorang prajurit 2 dengan gugup mendekatinya di sekitar api unggun. Panglima, izin bertanya, mengapa Jenderal mau ikut berjalan dan menghirup debu bersama kami? Bukankah Jenderal cukup memberi perintah dari pusat komando? Kartika tersenyum sambil menatap api. Seorang komandan sejati harus memahami darah, keringat, dan air mata bawahannya, bukan dari laporan di atas kertas, tapi dengan merasakannya langsung. Jika aku tidak ikut memikul beban penderitaan, kalian, perintahku tidak akan punya nyawa. 3 bintang di pundakku ini bukan simbol kekuasaan, tapi tanda tanggung jawab terberat dari negara. Ini adalah sumpahku untuk melindungi nyawa kalian, dan selalu berada di garis depan bersama kalian saat pelatuk harus ditarik. Prajurit muda itu, dengan rasa haru yang mendalam, memberikan hormat
sekeras-kerasnya. Kartika membalas hormat itu dan menambahkan, tulang punggung. TNI AD hanya bisa tegak di atas keadilan dan disiplin yang ketat. Jangan pernah dan lupakan prinsip itu seumur hidupmu. Dini hari itu, Kartika duduk sendirian di ruang kerjanya yang sepi, menandatangani tumpukan rencana operasi. Di luar jendela, lampu-lampu keamanan, markas bersinar seperti bintang. Baru sebulan ia di sini, tetapi puluhan ribu prajurit ini telah menjadi bagian dari takdirnya. Ia bertekad untuk melindungi mereka, baik dari sisa-sisa korupsi di dalam maupun dari ancaman musuh di luar. Letnan Jenderal Kartika Wulandari tidak pernah berniat untuk berpuas diri dengan gelar Pangdam wanita pertama yang diagungkan media. Ia adalah seorang prajurit sejati yang selalu membuktikan keyakinannya dengan tindakan nyata. Dan perjalanannya untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan baru saja dimulai.